Aulian Muhtar. Saya salah satu pembudidaya peternak hamster. Saya beternak hamster sudah lama ya, hampir 14 tahun. Untuk pembudidayaan hamster itu gampang-gampang sulit ya, gampang-gampang sulit. Tapi kalau kita memang selalu ingin belajar, kita tekunin, ternyata kalau menurut saya itu sudah gampang gitu. Untuk cost pengeluaran pun tidak terlalu besar kalau kita memang sudah tahu pengeluaran apa aja gitu yang dibutuhkan untuk si peternak ini gitu. Kalau saya pilih hamster karena dari penjualan, dari pertama tadi untuk beternaknya lebih gampang, tidak mengeluarkan kos yang lebih banyak. Untuk penjualan itu lebih gampang juga gitu. Jadi kalau misalkan untuk hamster, untuk pemasaran hamster itu dari dulu saya tetap stabil daripada saya beternak yang lain. Pertama kali itu memang anak saya yang beli hamster gitu, cuman nggak terurus, sama saya diurus. Akhirnya saya senang, lama-lama menjadi hobi, yang akhirnya dari hobi itu saya dari 1 jenis, 2 jenis, 3 jenis sampai 4 jenis saya punya, yang akhirnya saya menjadi masuk ke dalam komunitas ya, komunitas pencinta hamster, sampai saya mengikuti kontes-kontes gitu se-Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, saya mengikuti, salah satunya saya dari juara tersebut gitu. Nah, akhirnya dari juara 1, 2, 3 itu kita berpencar. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bogor juga. Kalau saya di Jawa Tengah awal mulanya gitu. Ada yang Jawa Tengah, ada yang di Bandung juga, Jawa Barat gitu. Akhirnya kita pencar bagaimana kalau misalkan kita beternak aja gitu. Tapi kita jaga untuk persilangan gitu. Dari genetik kita jaga. Kita menjual bukan barang murahan tetapi menjual kualitas seperti itu. Kalau hamster itu setiap jenis beda-beda. Kalau secara kita merawat secara user ya gitu, kita punya 1 atau 2 itu beda-beda usianya, dari 2,5 tahun, ada yang nyampe 3 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun gitu. Itu berbeda jenis-jenis. Nah, kalau untuk cepat mati atau enggaknya itu tergantung kita yang merawat gitu. Nah, nggak baik juga kalau misalkan kita merawat terlalu kita mengikuti dari asal habitatnya. Karena gini, hamster itu bukan asli Indonesia, dari luar negeri hamster itu. Jadi kalau misalkan kita mengikuti habitat di luar negeri, sedangkan dia tinggalnya di habitat kita, mereka harus mengikuti habitat kita. Seperti orang transmigrasi dari Indonesia misalkan ke luar negeri, seperti itu. Tahan lama itu katakanlah tadi maksimal itu 2,5 tahun. Cara bertahannya adalah kita secara perawatan yang harus betul-betul, dari pakan, dari kandang, kebersihan kandang, begitu juga dari obat-obatan yang perlu kita siapkan jika si hamster itu sedang sakit. Hanya satu, penyakit hamster itu white tail, itu belum ada obatnya. Tapi saya telah menemukan eksperimen obat tersebut, saya pribadi gitu. Karena white tail itu, jika hamster terkena, misalkan dalam satu kandang ada 100 hamster, satu kena white tail, dalam 5 menit kemudian akan menular. Tapi penyakit itu tidak akan menular ke manusia. Karena belum ada penyakit hamster menular kepada manusia. Ada juga manusia yang bisa menularkan kepada hamster. Contoh, misalkan saya flu, saya tidak pakai masker, hamster akan sakit. Saya batuk, saya tidak pakai masker, hamster akan sakit. White tail itu kalau seperti manusia diare. Diare gitu. Jadi ini saya kasih tahu biar komunitas-komunitas pencinta hamster, begitu juga user-user yang mempunyai hamster yang tiba-tiba sakit atau mencret, seperti itu kan diare mencret ya gitu, atau dia BAB-nya basah gitu, atau kadang-kadang di pantatnya yang basah kayak gitu. Nah, itu udah dipastikan white tail. Saya kasih tahu obatnya adalah extra jos, minuman extra jos untuk manusia. Itu extra jos itu dicampur dengan air. Cuman takarannya katakanlah 1 bungkus extra jos di ukuran 100 ml lah, 100 ml ya, 100 ml air. Nah, kita campurkan 2 tetes
extra joss yang di plastik itu ya, sasetan itu. Full extra jossnya full gitu, jangan terlalu banyak, jangan mati sih enggak, takutnya overdosis. Itu kan saya di Jawa ya, di Jawa itu saya beternak sampai kurang lebih 5.000 pasang atau 5.000 kandang. Setiap minggu saya panen hamster di Jawa itu untuk 5.000 kandang itu bisa mencapai 8.000 ekor. Sedangkan pengeluaran saya, kebutuhan saya untuk menjual gitu, untuk mengeluarkan hamster dari orderan-orderan yang saya dapat, satu hari itu bisa nyampe 3.000 ekor. Harus saya mengeluarkan, bahkan itu kadang-kadang 3.000 itu masih kurang. Jadi saya penjualannya itu hanya satu hari sebetulnya. Saya memiliki karyawan ada 11 orang. Begitu juga untuk karyawan yang aksesoris hamster, karena saya di Jawa itu saya menjual aksesoris juga gitu sih secara online ya. Kalau aksesoris kandang, pakan, obat-obatan kayak gitu. Begitu juga pakan racikan buatan saya sendiri. Kalau untuk saat ini saya karena balik lagi ke nol ya gitu, dengan kejadian musibah kebakaran rumah dan ternakan saya, hamster saya itu kebakar semua. Untuk saat ini kurang lebih ada 50 kandang ya gitu, 50 kandang. Ya mudah-mudahan nanti 2-3 bulan ke depan ya seperti tadi bisa nyampe 1.000 lah insya Allah gitu. Saya itu yang namanya usaha pasti menemukan selalu bosan ya gitu, namanya usaha, apalagi setiap hari ketemu kandang, ketemu hamster, ketemu penjual gitu, pasti kita punya rasa bosan. Tetapi setiap hari pun saya mendorong motivasi saya untuk kepada saya pribadi ya, kepada diri saya sendiri, supaya saya itu lebih semangat gitu, karena motivasi saya untuk diri saya sendiri untuk berkembang, karena saya dengan bangkitnya untuk beternak lagi, insya Allah saya ke depan insya Allah lebih maju lagi insya Allah gitu. Kalau untuk pelanggan saya itu udah seluruh Indonesia, begitu juga sampai luar negeri, Filipina, Arab, begitu juga pernah kirim ke Jerman. Saya pernah, itu 3 negara itu. Kalau untuk Indonesia, seluruh Indonesia saya kirim. Ada via bis, paket. Kalau untuk luar kota, luar pulau itu kita pakai pesawat. Saya itu menerima penjualan pertama eceran, grosir, partai, dan sistem kontrak. Jadi saya jelasin, kalau grosir itu minimal kan 30 ekor. Kalau untuk yang partai minimal 500 ekor. Kalau yang kontrak itu minimal 1.000 ekor. Saya pernah 46 juta dalam satu hari. Apalagi kalau kontrak. Kalau kontrak itu udah sampai ratusan gitu. Saya pernah melayani sistem kontrak 2 kali dengan Tangerang gitu. Cuman saya untuk saat ini saya nggak dulu gitu. Karena saya pernah kejadian kontrak kayak yang namanya kontrak kayak gitu kan harus perjanjian ya. Minimal kita harus memenuhi kebutuhan mereka dalam 1 minggu harus ada 5.000, nggak boleh kurang. Kalau kita kurang kita kena skor gitu, berarti minggu depannya kita harus nambahin 500 ekor seperti itu. Jadi kebutuhan mereka butuhnya seminggu 5.000 ya harus 5.000. Nah sedangkan saya kan punya pelanggan-pelanggan lain yang harus saya layanin. Caranya seperti apa? Akhirnya saya mencari peternak-peternak hamster lainnya untuk membuat sebuah kelompok, yaitu paguyuban. Jadi mereka saya rangkul, saya tidak mencari keuntungan dari mereka. Yang penting mereka bisa ternak, yang penting saya bisa memenuhi pelanggan-pelanggan saya, seperti itu. Kalau untuk kesulitan sih alhamdulillah tidak ada. Mungkin saya waktu di Jawa kesulitannya untuk ekspedisi ya gitu, karena dengan adanya jalan tol yang baru itu kita sulit bus-bus masuk ke daerah gitu. Nah kalau untuk di sini saya pindahnya di Bogor itu alhamdulillah lebih dekat bandara, lebih dekat terminal bis, lebih dekat ekspedisi yang lain gitu. Kalau setiap daerah masing-masing ya berbeda harganya, setiap daerah masing-masing itu, cuman rata-rata paling murah 10.000, ada yang nyampe 1 juta ada 1 ekor. Hamster itu kan dari 5 jenis itu terdiri dari pertama Campbell, kedua Winter White, ketiga Roborowski, keempat Syria. Nah yang kelima ini ada Syria Fujiyama, itu yang paling mahal.
kalau di Jepang itu namanya Fujisawa, cuman kalau masuk ke Indonesia jadi Fujiyama gitu. Wow. Fujiyama itu bentuknya putih dan dimension hitam. Kalau untuk cara merawat, sebetulnya kalau untuk pemula, begitu juga untuk yang user yang memiliki sepasang hamster, kita harus merawat pertama dari pakan ya. Pakan jangan terlalu sering. Kita memberi pakan, misalkan hamster itu tiga kali sekali, itu cukup sebetulnya 2 kali sekali, pagi dan malam gitu, pagi dan malam. Begitu juga hamster apakah boleh dimandikan? Banyak komunitas-komunitas yang lain bahwa hamster itu tidak boleh dimandikan. Boleh dimandikan, tetapi dalam arti dimandikannya itu tidak boleh air yang istilahnya volume yang tinggi gitu, itu tidak boleh gitu. Dikeringkannya seperti apa? Hamster akan mengeringkan sendiri dengan cara dijilat sendiri sama dia. Begitu juga atau misalkan kita bantu pakai handuk ya bisa gitu. Nah, itu cara perawatan yang baik. Karena perawatan yang bagus itu dari pakan, kandang harus bersih, begitu juga gitu. Begitu juga kandang yang harus dibersihkan. Tapi saran saya untuk membersihkan kandang itu jangan memakai sabun sekali-kali, karena banyak ya user gitu pemula membersihkan kandang itu menggunakan air sabun gitu. Karena kalau sudah dia mencium bau yang lain, dia akan stres. Nah, begitu juga supaya tidak stres, terutama ini satu, jangan terlalu sering memegang hamster. Seperti manusia, bayi kalau diseringkan dia digendong, dia akan minta gendong terus. Gitu juga hamster, kalau sering dipegang dia akan meminta dia kita pegang, selalu pengen main. Tapi efeknya untuk manusia dengan hamster beda gitu. Efeknya ke hamster itu semakin sering dipegang, dia di saat ketemu lawannya atau temannya hamster yang jarang terpegang, akhirnya dia stres. Stresnya apa? Dia akan berontak yang lain, nyerang, karena dia sudah bau manusia seperti itu. Jadi jangan terlalu sering dipegang oleh kita sendiri gitu. Minimal dalam 1 hari dipegang 1 kali, cukup dengan waktu 5 atau 10 menit kita bermain dengan hamster. Yang penting jangan mundur, kita harus bangkit terus untuk usaha lebih maju lagi biar berkembang usaha kita. Yang mau beli hamster atau yang butuh hewan hamster boleh berkunjung ke tempat saya di Jalan Manajaya, nomor 54, RT 2, RW 3, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.